Siapakah sebenarnya sosok Semar? Moyo adalah sebuah cahaya hitam. Cahaya hitam tersebut untuk menyamarkan segala sesuatu. Yang ada itu sesungguhnya tidak ada. Yang sesungguhnya ada ternyata bukan. Yang bukan dikira iya. Yang wanter atau bersemangat hatinya, hilang kewanterane atau hilang semangatnya. Sebab takut kalau keliru. Moyo atau ismoyo, cahaya hitam, juga disebut semar, artinya tersamar atau tidak jelas. Di dalam cerita pewayangan, Semar adalah putra Sang Hyang Wisesa. Ia diberi anugerah mustika Manik Astagina yang mempunyai 8 daya, yaitu tidak pernah lapar, tidak pernah mengantuk, tidak pernah jatuh cinta, tidak pernah bersedih, tidak pernah merasa capek, tidak pernah menderita sakit, tidak pernah kepanasan, dan tidak pernah kedinginan. Kedelapan daya tersebut diikat pada rambut yang ada di ubun-ubun atau di kuncung. Semar atau Ismoyo diberi beberapa gelar, yaitu Betoro Semar, Betoro Ismoyo, Betoro Isworo, Betoro Samoro, Sang Hyang Jagat Wungku, Sang Hyang Jatiwaseso, dan Sang Hyang Suryokonto. Ia diperintahkan untuk menguasai alam Sunyaruri atau alam kosong dan tidak diperkenankan menguasai manusia di alam dunia. Di alam Sunyaruri, Batoro Semar dijodohkan dengan Dewi Sanggani Putri dari Sang Hyang Hening. Dari hasil perkawinan mereka, lahirlah 10 anak, yaitu Batoro Wungkuam atau Sang Hyang Bongkoan, Batoro Siwah, Batoro Wrahaspati, Batoro Yamadipati, Batoro Suryo, Batoro Condro, Batoro Kwero, Batoro Tamburu, Batoro Kamajoyo, dan Dewi Sarmanasiti. Anak sulung yang bernama Batoro Wungkuam atau Sang Hyang Bongkoan mempunyai anak cebol, ipel-ipel dan berkulit hitam. Anak itu diberi nama Semoro Sonto dan diperintahkan turun di dunia, tinggal di padepokan Pujangkoro. Semoro Sonto ditugaskan mengabdi kepada Resi Kanumanoso, bertempat di pertapaan Sabto Argo. Dikisahkan munculnya Semoro Sonto di pertapaan Sabto Argo diawali ketika Semoro Sonto dikejar oleh 2 harimau. Ia lari sampai ke Sabto Argo dan ditolong oleh Resi Kanumanoso. Kedua harimau tersebut diruat oleh sang resi dan keduanya berubah menjadi bidadari yang cantik jelita. Yang tua bernama Dewi Kanestren dan yang muda bernama Dewi Retnowati. Dewi Kanestren diperistri oleh Semoro Sonto dan Dewi Retnowati menjadi istri Resi Kanumonoso. Mulai saat itu, Semoro Sonto mengabdi di Sabto Argo dan diberi sebutan Janggan Semar Sonto. Sebagai pamong atau abdi, Janggan Semoro Sonto sangat setia kepada Bendoro atau tuanya. Ia selalu menganjurkan untuk menjalani laku prihatin dengan berpantang, berdoa, mengurangi tidur dan bertapa agar mencapai kemuliaan. Banyak saran dan petua hidup yang mengarah pada keutamaan dibisikkan oleh tokoh ini, sehingga hanya para resi, pendeta, ataupun kesatria yang kuat menjalani laku prihatin, mempunyai semangat pantang menyerah, rendah hati, dan berperilaku mulia, yang kuat diemong oleh Janggan Semoro Sonto. Dapat dikatakan bahwa Janggan Semoro Sonto merupakan rahmat yang tersembunyi. Siapapun juga yang diikutinya, hidupnya akan mencapai puncak kesuksesan yang membawa kebahagiaan abadi lahir batin. Dalam catatan kisah pewayangan, ada 7 orang yang kuat diemong oleh Janggan Semoro Sonto, yaitu Resi Manumonoso sampai 6 keturunannya, Sakri, Sekutrem, Polosoro, Abioso, Pandu Dewanoto, dan sampai Arjuno. Jika sedang marah kepada para dewa, Janggan Semoro Sonto katitisan oleh eyangnya yaitu Betoro Semar. Jika dilihat secara fisik, Semoro Sonto adalah seorang manusia cebol jelek dan hitam. Namun sesungguhnya yang ada di balik itu adalah pribadi dewa yang bernama Betoro Semar atau Betoro Ismoyo. Karena Betoro Semar tidak diperbolehkan menguasai langsung alam dunia, maka ia memakai wadak Janggan Semoro Sonto sebagai media manitis atau tinggal dan menyatu. Sehingga akhirnya nama Semoro Sonto jarang disebut. Ia lebih dikenal dengan nama Semar. Ya, Semar atau Ismoyo adalah penggambaran sesuatu yang tidak jelas atau tersamar. Yang ada itu adalah Semoro Sonto, tetapi sesungguhnya Semoro Sonto pun tidak ada. Yang sesungguhnya ada adalah Batoro Semar. Namun ia bukan Batoro Semar. Ia adalah manusia berbadan cebol
berkulit hitam yang bernama Semoro Sonto. Memang benar, ia adalah Semoro Sonto, tetapi yang diperbuat bukan semata-mata perbuatan Semoro Sonto. Jika sangat yakin bahwa ia Semoro Sonto, tiba-tiba berubah keyakinan bahwa ia adalah Betoro Semar dan akhirnya tidak yakin karena takut keliru. Itulah sesuatu yang belum jelas, masih disamarkan, yang digambarkan pada seorang tokoh Semar. Semar adalah sebuah misteri, rahasia dari Sang Pencipta. Rahasia itu akan disembunyikan kepada orang-orang yang egois, tamak, iri dengki, congkak, dan tinggi hati. Namun akan dibuka bagi orang-orang yang sabar, tulus, luhur budi, dan rendah hati. Dan orang yang dianugerahi Sang Rahasia atau Semar, hidupnya akan berhasil ke puncak kebahagiaan dan kemuliaan nan abadi. Rahayu, Rahayu, Rahayu.